Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidan Jamil dengan NIM 10518127. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Penerapan Data Mining dengan Teknik Clustering menggunakan Algoritma Keyman pada Pembelian Buku. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farel Ahmad Dava, yang bertugas sebagai pembuat dataset, melakukan pembuatan data, proposal, dan membuat program presentasi. Kedua, ada saya sendiri, Muhammad Hamidan Jamil, yang bertugas untuk membuat materi presentasi, evaluasi model dan presentasi. Dan kemudian ada saudari Fani Octavia, yang bertugas untuk mencari dataset, membuat proposal, dan presentasi. Apa yang kami kerjakan? Pertama, kami membuat proposal. Proposal ini ditulis dengan media Microsoft Word yang berisikan tentang alur dan cara-cara pengerjaan penelitian kami. Kemudian ada program. Program ini kami jalankan dengan menggunakan aplikasi Anaconda. Dan terakhir ada presentasi. Presentasi ini sendiri kami rekam dengan media Google Meet dan kemudian akan diunggah ke platform YouTube. Pada penjelasan pertama yaitu ada penjelasan definisi buku. Buku merupakan sumber sarana belajar yang sangat penting. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar sebuah kalimat yang berbunyi, "Buku adalah jendela dunia"? Mengapa disebut demikian? Karena dengan buku kita semua bisa mengetahui seluruh isi dunia. Kemudian, buku adalah sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada zaman yang modern saat ini, buku lebih dibutuhkan karena dengan adanya buku, maka orang akan lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Pembelian buku. Untuk memajukan tingkat pendidikan dan peningkatan wawasan masyarakat, maka perlu adanya sebuah toko buku yang menyediakan buku-buku yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Hal yang melatar belakangi pendirian toko buku online ini karena memudahkan masyarakat membeli buku tanpa harus datang ke toko buku secara langsung. Kenapa kami memilih penelitian bertema penjualan buku? Yaitu dikarenakan penjualan buku-buku zaman sekarang masih banyak yang menggunakan sistem konvensional atau sistem secara manual. Sedangkan di zaman yang sudah digital seperti saat ini, sangat penting untuk seluruh masyarakat agar dapat bisa memiliki atau membaca buku. Oleh karenanya, maka terpilihlah tema pemilihan buku dalam penelitian ini agar masalah tersebut dapat teratasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Farel Ahmad Dava dengan NIM 105181059. Metodologi. Proposed method. Penelitian ini menggunakan teknik data mining untuk membuat suatu model sistem penjualan buku secara online menggunakan algoritma Keyman. Penelitian ini memberikan hasil yang dapat dipertimbangkan sebagai contoh penjualan buku secara online. Apa itu clustering? Clustering adalah salah satu teknik dari algoritma machine learning, yaitu unsupervised learning. Algoritma clustering membagi data point dengan sifat yang sama ke beberapa kelompok yang lebih kecil untuk dikelompokkan kembali. Tujuan clustering. Tujuan clustering adalah mengelompokkan data yang memiliki kesamaan ciri, bisa dilihat dari atributnya, dan memisahkan data ke dalam klaster yang berbeda-beda untuk objek yang memiliki ciri yang berbeda pula. Berbeda dengan klasifikasi yang memiliki kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Dalam klaster akan terbentuk dengan sendirinya berdasarkan ciri objek yang dimiliki dan kriteria pengelompokan yang telah kita tentukan dari awalnya. Kenapa menggunakan algoritma Keyman? Di sini telah dijabarkan beberapa keunggulan-keunggulannya. Yang pertama, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih cepat. Sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Sangat umum penggunaannya. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Cara kerja Keyman Clustering. Menentukan nilai dari cluster
Contohnya seperti klaster sembarang, bisa angka berapapun. Yang kedua, menempatkan data point ke setiap klaster yang ada. Menentukan centroid dengan mengacak dataset yang ada, dan secara acak pula menentukan data point untuk tempat centroid tersebut. Yang keempat, lakukan perulangan secara terus-menerus hingga tidak ada lagi perubahan pada centroid. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bawakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Oktavia dengan NIM 10518078. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kita jalankan menggunakan Anaconda. Untuk lebih memahami lagi dalam pemrogramannya, saya akan masuk langsung ke dalam aplikasi Anacondanya. Nah, di sini udah ada program yang telah kami buat. Untuk yang pertama, di sini kita akan menentukan kolom yang akan dijadikan sebagai input features. Kolom yang kita gunakan yaitu kolom 1 dan kolom 5. Kolom 1 merupakan kode buku dan kolom 5 merupakan tahun terbit. Inilah hasil dari kolom tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis hasil menggunakan Keyman clustering. Inilah analisis hasil yang telah kita buat pada program Python dan inilah hasilnya. Yang ketiga, analisis jumlah cluster yang tepat pada diagram dendrogram. Karena program ini sudah sama dengan yang awal, menentukan input feature, maka saya akan lewati. Saya akan langsung pada penentuan diagram dendrogram. Inilah hasil dari diagram dendrogram kelompok kita. Selanjutnya menjalankan hierarchical cluster ke dataset. Inilah hierarchical kita. Seperti ini hierarchical kita. Kemudian selanjutnya itu menentukan visual hasil cluster dan kasus spherical data. Inilah gambaran dari hasil visualisasi cluster yang telah kita buat, dan inilah kasus spherical data kita. Seperti ini. Untuk kemudian penentuan nilai K dengan teknik elbow, dikarenakan menentukan nilainya ini sama seperti yang di awal tadi. Jadi yang di awal tadi tidak saya sebutkan, jadi saya sebutkan di sini saja sekalian. Ini contoh dari penentuan nilai K dengan teknik elbow. Inilah hasil penentuan teknik elbow tersebut. Dan yang terakhir, penerapan Keyman pada cluster non-spherical data. Inilah inilah hasil dari spherical data kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.